Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sangat masyhur diketahui bahwasanya detik-detik menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu peristiwa yang disebut peristiwa pasukan bergajah. Adalah Abrahah, seorang raja dari Yaman. Abrahah bermaksud mengalihkan masyarakat Arab yang berkiblat dari Mekah menuju ke Yaman. Dia sadar bahwa kedudukan Ka'bah di kalangan masyarakat Arab sangat istimewa. Salah satu dampaknya adalah giat dan berkembangnya perdagangan di sana, khususnya pada musim haji. Inilah yang diincar oleh Abrahah. Karena itu dia membangun di San'a, ibu kota Yaman, suatu bangunan guna untuk menandingi, menyaingi Ka'bah dalam rangka menarik masyarakat Arab dan sekitarnya untuk ke sana. Bangunan tersebut dalam bahasa Arab dinamakan Al-Qulais. Kata ini berasal dari bahasa Yunani Ekklesia, yakni sebuah gereja. Abrahah ingin menjadikan Yaman sebagai pusat agama Kristen sekaligus jembatan guna menguasai jazirah Arab secara keseluruhan. Gereja tersebut dibangun dengan sangat besar dan megah. Pada masanya, batu-batu marmer dan granit peninggalan istana Ratu Balkis masa Nabi Sulaiman yang berlokasi tidak jauh dari sana dijadikan bahan bangunannya. Pekerja-pekerja Yaman dipaksa bahkan disiksa untuk mengerjakannya. Upaya untuk mengajak masyarakat Arab berkunjung ke sana pun dilakukan dengan berbagai cara. Tetapi seperti ditulis oleh Toha Hussein di dalam bukunya Al-Hamis, upaya itu sia-sia karena masyarakat Arab sangat menghormati Ka'bah dan sangat kuat mempertahankan tradisi leluhur mereka, sehingga kendati mereka mengakui kehebatan Abrahah, tetapi mereka tidak rela meninggalkan kepercayaan mereka. Bahkan mereka sama sekali tidak bersimpati terhadap kepercayaan Kristen. Sikap masyarakat Arab di atas diterjemahkan dalam bentuk tindakan oleh seseorang dari suku Bani Malik ibnu Kinanah yang sengaja datang ke gereja Abrahah di San'a. Di tengah malam, di saat sepi tidak ada orang, saat orang-orang pada istirahat, seseorang dari Bani Kinanah tersebut, ibnu Kinanah tersebut, membuang air besar, mengotori gereja di mana lokasi Qulais. Seseorang dari suku Bani Malik ibnu Kinanah tersebut membuang air besar ataupun kotoran di lokasi Al-Qulais, gerejanya si Abrahah, sebagai bentuk penghinaan. Tentu saja ini menimbulkan amarah Abrahah yang kemudian bersumpah akan meruntuhkan Ka'bah di Mekah dan memaksa masyarakat Arab untuk datang menghormati dan berkeliling tawaf di gereja yang dibangunnya. Demikian banyak ditulis oleh ahli sejarah. Tidak mustahil kasus penghinaan tersebut adalah hanya rekayasa Abrahah untuk mencapai satu tujuan tersembunyi. Sementara para pakar sejarah menekankan bahwasanya tujuan utama dari Abrahah adalah kristenisasi, apalagi Negus yang menjadi kaki tangan Bizantium menjadikan dirinya pembela ajaran Kristen, atau tujuan utamanya adalah ekonomi, yaitu mengalihkan masyarakat Arab dan pedagang yang menawarkan dagangannya di Mekah atau di Ka'bah pada musim haji, mengalihkan mereka ke Yaman di tempat Abrahah berkuasa. Namun
apapun motif Abraha yang tersembunyi tersebut, yang jelas ketika berita rencananya terdengar oleh masyarakat Jazirah Arab, mereka sangat gusar. Penduduk Tihamah yang pertama melakukan langkah konkret, yaitu membunuh utusan Abraha yang ditugasinya sebagai penguasa Tihamah. Hal tersebut menambah amarah Abraha, maka segera pula ia meminta izin Negus untuk menyerang sambil meminta dukungan militer, termasuk perlengkapan senjata dan gajah. Izin dan permintaan itu segera dikabulkan, dan dengan demikian terbentuklah pasukan yang sangat besar dengan persenjataan yang sangat lengkap. Akhirnya Abraha menuju ke Mekah setelah sebelumnya berhasil mengalahkan beberapa suku yang hendak menghalanginya untuk masuk ke Mekah dengan mengendarai seekor gajah, disusul oleh sekian gajah-gajah yang lainnya. Abraha akhirnya masuk ke kota Mekah. Abraha berkemah di Al-Mughammas, satu lokasi yang berjarak sekitar 3,65 km dari Mekah ke arah Taif. Di lokasi ini si penunjuk jalan mati. Dari sana kemudian ia mengutus utusan untuk menyampaikan kepada pemimpin suku Quraisy tentang maksud kedatangannya, yakni menghancurkan Ka'bah dan bukan untuk berperang. Sehingga bila mereka tidak bermaksud berperang, maka biarlah kota Makkah yang datang menemuinya. Sebelumnya, pasukan Abraha menyita harta benda kaum Quraisy, termasuk 200 ekor onta milik Abdul Muthalib yang tidak lain dan bukan adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abdul Muthalib bersama beberapa anaknya dengan diantar oleh utusan Abraha datang menemui Abraha. Melihat ketampanan dan wibawanya, Abraha berdiri menyambutnya dan mempersilahkannya duduk. Lalu melalui penerjemah yang menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu agar Abraha mengembalikan 200 onta miliknya yang dirampas oleh pasukannya. Abraha menyatakan, "Aku pada mulanya kagum kepadamu begitu melihatmu, tetapi kekagumanku sirna setelah engkau berbicara meminta 200 ekor ontamu dan tidak menyinggung tentang rumah yang engkau dan leluhurmu agungkan, dan yang aku datang untuk merobohkannya." Abdul Muthalib menjawab singkat, "Onta-onta itu akulah pemiliknya, sedangkan rumah itu ada juga pemiliknya yang akan membelanya." Abraha dengan angkuhnya berkata, "Pemilik rumah itu tidak dapat menghalangiku untuk menghancurkannya." Kemudian Abdul Muthalib berkomentar, "Ya, silahkan saja." Abdul Muthalib menawarkan kepada Abraha sepertiga dari kekayaan Tihamah sebagai imbalan kesediaan Abraha membatalkan niatnya. Tetapi sang agresor tetap menolak. Maka ia akan kembali ke Mekah dengan geram. Masyarakat Makkah menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melawan Abraha. Kalaupun mereka melawannya, pasti banyak korban yang jatuh dan Ka'bah akan tetap runtuh. Karena itu, mereka mematuhi saran pemimpin mereka, Abdul Muthalib, agar mengungsi menuju bukit yang tinggi atau ke lembah-lembah di luar perbatasan. Setelah Abraha mengembalikan 200 onta milik Abdul Muthalib,
Kemudian Abdul Muthalib menyembelih onta-onta tersebut sebagai persembahan kepada Ka'bah. Kemudian lalu dia menunduk berdiri di samping Ka'bah. Dia berdoa, "Wahai Tuhanku, aku tidak mengharap untuk menghadapi mereka kecuali Engkau. Tuhan, lakukanlah atas mereka perlindungan-Mu. Sungguh musuh Ka'bah adalah yang memusuhi-Mu, maka halangilah mereka menghancurkan rumah dan negeri-Mu ini." Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab permohonan dari Abdul Muthalib tersebut. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh yang ternyata adalah ribuan burung yang hadir datang ke sekitar Ka'bah, kemudian berkeliling beberapa kali mengelilingi Ka'bah, mengelilingi Baitullah. Suara gemuruh tersebut membuat Abdul Muthalib takjub dan tidak bisa berkata apa-apa. Abdul Muthalib terkesima, tertegun melihat ribuan burung yang mengelilingi Ka'bah. Sementara setelah perundingan gagal, Abrahah memerintahkan menyiapkan pasukannya menuju ke Ka'bah. Sewaktu pasukan digerakkan, ternyata gajah yang ditempatkan pada posisi terdepan enggan bergerak menuju ke arah Makkah. Tetapi bila diarahkan ke arah Yaman atau Syam atau ke arah utara, ia patuh. Berbagai cara dilakukan, tetapi tetap saja gajah bersikeras enggan menuju ke Makkah. Sampai-sampai para pasukan menarik gajah tersebut agar mau menuju ke daerah Ka'bah. Tetapi tetap saja para gajah-gajah tersebut bersikukuh tidak mau menghadap ataupun berjalan menuju Ka'bah. Bahkan di dalam sebuah cerita disampaikan sampai Abrahah tersungkur dari gajahnya, jatuh ke atas tanah. Gajah-gajah tersebut mengamuk luar biasa di luar kendali dari pasukan-pasukan Abrahah yang luar biasa tersebut. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, para gajah-gajah tersebut tidak mau untuk menuju ke Mekah, bahkan hampir menghancurkan si Abrahah. Pada akhirnya terjadilah apa yang diancamkan oleh Abdul Muthalib, bahwa Tuhan pemilik Ka'bah yang akan tampil secara langsung membela Baitullah, membela Ka'bah. Burung-burung ababil tersebut hadir menyerang pasukan Abrahah yang jumlahnya mencapai 60 ribuan. Dan akhirnya benar apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib. Tuhan pemilik rumah itu turun tangan. Di Al-Quran surat Al-Fil menggambarkan kehancuran para agresor dengan menyatakan, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dialah Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil yang melempari mereka dengan batu baru dari sijil, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pasukan Abrahah kocar-kacir, hancur, tewas berantakan, dilempar batuan dari sijil yang menghancurkan mereka satu persatu. Pasukan Abrahah pun porak-poranda. Sebagian besar mati bergelimpangan di tempat, sebagian kecil selamat dan akhirnya bermukim di Mekah. Abrahah sendiri berhasil dibawa oleh sisa-sisa pasukannya ke ibu
kota kekuasaannya di San'an dalam keadaan yang sangat parah. Ketika Islam datang, sisa-sisa pasukan Abraha yang bermukim di Mekah atau keturunan mereka merupakan bagian dari orang-orang yang segera memeluk agama Islam. Salah seorang yang selamat adalah penuntun gajah yang menurut riwayat pernah dilihat oleh Aisyah radhiyallahu an mengemis di jalan-jalan kota Makkah. Begitulah cerita Abraha dan pasukannya yang hancur karena hendak untuk menghancurkan Ka'bah. Dia binasa bersama pasukan gajahnya, dan akhirnya peristiwa ini disebut sebagai tahun gajah yang menjadi tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.